podcast Dulaut. Yuk nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dulaut. Perkenalkan, saya Laura Putri Nafiona Khairunusa dari kelas 8E sebagai host di podcast kali ini. Di podcast kali ini kita lagi kedatangan bintang tamu istimewa. Dia adalah Ketua OSIS di SMP Negeri 2 Tuban. Halo Kak Triksi. Halo Kak Laura. Oke Kak Triksi, bisa dimulai perkenalannya. Baik, perkenalkan nama saya Triksi Dela Halsa Zuhri dari kelas 8B selaku Ketua OSIS SMP Negeri 2 Tuban masa bakti 2022-2023. Oke Kak Triksi, jadi Kak Triksi ini adalah Ketua OSIS di SMP Negeri 2 Tuban masa bakti 2022-2023. Kak Triksi, sebelum Kak Triksi menjadi Ketua OSIS di SMP Negeri 2 Tuban, dulu pernah nggak jadi pengurus OSIS? Tentu pernah ya, karena dulu waktu saya masih kelas 7, saya sudah menjabat sebagai pengurus OSIS. Tepatnya pada masa bakti tahun 2021, tahun 2022. Boleh dong Kak, ini bagi-bagi pengalamannya. Nah, jadi selama saya jadi pengurus OSIS, saya mendapat banyak sekali pengalaman yang berkesan. Nah, salah satunya pengalaman untuk bekerja sama dalam tim. Saya mendapat banyak pengalaman untuk cara saya bagaimana saya bekerja sama dalam tim, lalu bagaimana sikap saya dalam bekerja sama dalam tim itu sangat penting. Karena yang namanya organisasi kita nggak mungkin dong kalau kita kerja sama sendiri, kerja sendiri gitu kan nggak mungkin dong. Pasti kita kerjanya tuh bersama-sama. Nah, selanjutnya saya juga mendapatkan pengalaman melatih public speaking. Saya jadi bisa untuk berbicara di depan umum karena sebagai pengurus OSIS pastinya kita juga sering berinteraksi dengan siswa-siswa yang lain, sering menyampaikan informasi secara langsung begitu ya. Jadi pastinya kita sering untuk berbicara secara langsung dengan mereka gitu. Lalu saya juga bisa untuk menyalurkan keterampilan saya lewat OSIS ini. Jadi selama saya jadi OSIS, saya dapat menyalurkan keterampilan saya di OSIS karena di OSIS memiliki banyak seksi bidang dengan banyak bidangnya pastinya agar semua pengurus dapat menyalurkan bakat ataupun keterampilan mereka di bidang yang mereka pilih gitu. Oke Kak Triksi, pengalaman Kak Triksi selama menjadi Ketua OSIS ternyata cukup banyak sekali ya. Kak Triksi, pastikan Kak Triksi selama menjadi Ketua OSIS ada nih Kak pencapaian. Apa aja sih Kak pencapaian Kak Triksi selama menjadi Ketua OSIS di SMP Negeri 2 Tuban? Nah, untuk pencapaiannya sendiri menurut saya itu tidak banyak, tapi alhamdulillah ada beberapa yang sudah saya capai. Salah satunya saya alhamdulillah sudah bisa mengaktifkan seksi bidang OSIS semua ya, dari seksi bidang 1 sampai 10 alhamdulillah sudah mulai aktif walaupun secara bertahap. Itu tidak apa-apa karena menurut saya itu adalah progres yang bagus. Selain itu saya juga sudah mampu mengaktifkan akun IG OSIS yang mana sebelumnya mungkin kurang aktif gitu ya. Sekarang sudah jauh lebih aktif, seperti feeds-nya sudah mulai diedit gitu, sudah mulai ngepost seperti kayak video ekskul gitu ya, lalu video-video yang lain yang pasti itu video tentang SMP Negeri 2 Tuban ini. Lalu IG OSIS pun sekarang juga sudah ada logonya nih, yang mana logo OSIS ini menjadi identitas OSIS SMP Negeri 2 Tuban ini. Lalu selain itu OSIS masa bakti ini juga telah mendapatkan piagam kemanusiaan dari Yayasan Nurul Hayat karena telah melakukan penggalangan dana untuk korban Gunung Semeru dan bencana Cianjur. Oke Kak Triksi, Kak Triksi ini kan sebagai Ketua OSIS kan, di organisasi OSIS SMP Negeri 2 Tuban ini anggotanya tuh ada berapa sih Kak? Untuk anggotanya sendiri itu ada 30 anggota OSIS. 30 anggota ya Kak? Iya. Kalau boleh tahu di OSIS tuh ada apa aja sih Kak? Nah, di OSIS itu pastinya ada struktur organisasi dan juga seksi bidang. Struktur organisasi ini meliputi ketua OSIS, wakil ketua OSIS, lalu ada
sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2, dan ada juga seksi bidang atau yang biasa kita sebut itu sekbid. Nah, sekbid sendiri itu terdiri dari sekbid 1 sampai 10. Seksi bidang ini pasti bidangnya juga beragam, mungkin hanya satu bidang aja, mulai dari bidang keagamaan, bidang jasmani, bidang kesenian, bidang keamanan, lalu bidang kewirausahaan, bidang IT, bidang kenegaraan, dan lain sebagainya gitu. Oke Kak Triksi, tadi kan kita udah bahas nih tentang apa saja sih pencapaian Kak Triksi selama menjabat sebagai Ketua OSIS SMP Negeri 2 Tuban. Nah, ada nggak sih Kak program yang belum dijalankan? Oke, program yang belum dijalankan itu salah satunya untuk program menghidupkan lingkungan di SMP Negeri 2 Tuban ini. Juga sedang mempersiapkan program untuk bulan Ramadan. Oh iya. Oke Kak Triksi, Kak Triksi ini kan cukup banyak sekali kan kegiatan Kak Triksi selama di organisasi, apalagi Kak Triksi ini sebagai Ketua OSIS SMP Negeri 2 Tuban. Gimana sih Kak caranya Kak Triksi membagi waktu antara organisasi dengan belajar? Nah, cara saya untuk membagi waktu seperti ini. Jadi ketika pulang sekolah, karena kita pulangnya siang sampai sore itu saya gunakan untuk OSIS. Jadi saya mengerjakan tugas-tugas OSIS, lalu pokoknya ngurusin OSIS gitu lah ya. Jadi fokus di OSIS untuk siang sampai sore gitu. Jadi biasanya full di sekolah karena OSIS kan kita harus istilahnya kayak ngerjain tugas-tugasnya itu kan di ruangan gitu kan, di ruang OSIS. Jadi kita harus stay di sekolah gitu siang sampai sore. Nah, malamnya pulang sekolah itu baru fokus soal pelajaran. Jadi untuk materi-materi yang mungkin belum saya pelajari itu saya pelajari lagi di rumah waktu malam hari, lalu mengerjakan tugas sekolah itu juga malam hari gitu. Jadi biar saya tuh juga tidak tertinggal pelajaran gitu ataupun tugas. Jadi tugas masih bisa saya lengkapi gitu. Oke Kak Triksi, apa sih Kak harapan Kak Triksi untuk sekolah ini? Harapan saya untuk SMP Negeri Tuban ini, saya harap SMP Negeri Tuban dapat mengembangkan siswa-siswi berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik, serta dapat membentuk karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada nggak sih Kak motivasi untuk adik-adik yang mau ikut gabung OSIS? Pastinya ada ya. Jadi untuk adik-adik yang sudah bergabung OSIS, semoga kalian bisa menjadi anggota OSIS yang baik, yang mampu menjalankan program-program OSIS dan juga mampu untuk menjalankan tugas-tugas di OSIS gitu ya. Semoga kalian selalu semangat menjadi anggota OSIS karena OSIS itu memang tugasnya banyak dan mungkin berat gitu ya. Tetapi walaupun begitu banyak benefit kalian ketika kalian masuk OSIS gitu. Nah, untuk adik-adik yang belum masuk OSIS atau belum tersampaikan keinginannya untuk masuk OSIS, gak apa-apa, semangat, terus mencoba, gak ada salahnya kalian mencoba lagi, mencoba tes OSIS lagi tuh gak ada salahnya. Semoga kalian cepat diterima karena masuk OSIS itu juga banyak sekali benefitsnya. Selain memperluas wawasan kalian juga dapat mengasah jiwa gembira kalian. Jadi semangat untuk yang berjuang untuk masuk OSIS. Oke, terima kasih ya Kak Triksi untuk di podcast kali ini. Banyak sekali kita belajar tentang pengalaman menjadi ketua di sebuah organisasi, bagaimana cara kita membagi waktu antara organisasi dan belajar. Untuk para sobat Dulaut, terima kasih juga udah mau nonton di episode kali ini. Untuk Kak Triksi sukses selalu dan terima kasih. Dadah. Dadah semuanya. Podcast Dulaut, yuk nonton.